Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Adinda Arya yang sudah membacakan tadi di surat Al-Baqarah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau yang membaca ataupun kita yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja mungkin kita menginjak kepada acara yang ketiga, yaitu merupakan acara inti siraman rohani yang insya Allah malam hari ini akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Buhyadi. Dengan hormat, waktu lepas dipersilakan. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala tafaquhi fiddin man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Al-makna Allah wa rasuluhu a'lamu bimuradi. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji naon ya? Alhamdulillah bebas nambah. Coba dibaca fikih nahulanya dan naon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafi'uha qira'atu fatihatin kulla raq'atin fi qiyamiha. Wa rafi'uha lan utawi kang kaping papat rukun salat qira'atu fatihatin iku maca surat al-Fatihah. Kulla raq'atin ing dalem saban-saban rakaat fi qiyamiha ing dalem ngadege salat. Li khabari syaikhaini karena ana hadis Kangjeng Nabi kang wis den riwayataken saking Syekh Roro nyatane Imam Bukhari lan Muslim. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi, orang ana salat iku sah
liman kadeu wong lam yakro kang orang maca ya si wong bi Fatihatil kitabi kalawan Fatihah kitab. Fi kulli raqatin tegesaing dalam saban-saban rakaat illa raqata masbukin nanging rakaat mamum masbuk. Fala tajidu alaihi fiha haitsu lam yudrik zamanan yasaul Fatihata min qiyamil imami ngesula di mana jauh nu nyoret. Walau fi kulli raqati lisafihi fil ula wa takhallafal ma'mumu anhu bi zahmatin aw nisyanin aw bati harakatin falam yakum minas sujudi fi kulli mimma ba'daha illa wal imamu raqi'un fayatahammalul imamul mutahhiru fi ghairi raqati zaidati al-fatihata aw baqiyatiha anhu walau ta'akhara masbukun lam yastagil bi sunnatin li itmamil fatihati falam yudrik al imama illa wa huwa mu'tadilun lagut raqatuhu ma'a basmalatin ay ma'a qiraatil basmalati fa innaha ayatun minha li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha tsummal fatihata wa 'adaha ayatan minha wa kadza min kulli suratin ghairu bara'atin wa ma'a tasdidatin fiha wa hiya arba'a asyarata li'anna al-harfal musyaddada bi harfaini fa idza khaffafa batala minha harfun wa ma'a riayati hurufin biha wa hiya ala qiraati malikin bila alfin mi'atun wa wahidun wa arba'un harfan wahia ma'atas bidati ayat wahia ma'atas bidatiha mi'atun wa khamsuna harfan wa makharijiha masih banyak intaha. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Yang sangat paling utama yaitu marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang Maha Rahman, yang Maha Pencipta, yang Maha ayatan minha. Jangan bagaimana sekarang kita permasalahkan masalah Fatihah, sebab masalah Fatihah itu ada dua pendapat. Fatihah itu dari mazhab yang lain, misalnya Imam Malik yang mewajibkan bacaan surat Al-Fatihah itu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Apakah bismillah ini termasuk bacaan suratul Fatihah yang wajib mesti dibaca atau hukumnya sunnah? Jadi kata pendeknya bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib apa sunnah, begitu kan? Nah, ma'a basmalatin, kewajiban membaca suratul Fatihah itu adalah terhitung 7 ayat termasuk bismillahirrahmanirrahim. Ba'innaha ayatun minha, sebab bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat bagian daripada surat Fatihah yang jumlahnya 7 ayat. Ini ada dasarnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat selalu qira'ah membaca surat bismillahirrahmanirrahim, selalu membaca ayat bismillahirrahmanirrahim, kemudian summal fatihata, baru dilanjutkan ke bata alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditanya, wa adaha ayatan minha ya Rasulullah, bagaimana itu lafaz bismillahirrahmanirrahim, apakah termasuk ayat daripada suratul Fatihah atau luar daripada ayat Fatihah? Wa adaha, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menghitung bismillahirrahmanirrahim ayatan minha, bagian daripada ayat daripada suratul Fatihah yang jumlah jamlehnya 7 ayat. Pintar, 7 ayat ya, benar tak? 7 ayat.
Iya, ulah sok omong-omong nah, hitung heula, bener tuh 7 ayat. Nah, jadi 7 ayat dan termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza min kulli suratin yakitu deui, yakitu di pan Sunda bae ini. Campur bae lah nya. Paham di meureun, ngarti meureun. Arti wa kadza min kulli suratin, begitu pula ketika kita melihat Al-Qur'anul Karim yang jumlahnya 30 juz dan masing-masing juz diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian daripada surat itu. Contoh yang dibaca qori tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Tuh, yang dibaca tadi adalah Bismillah sampai Alif Lam Mim terus. Hafal tuh, kita hafal nggak surat Al-Baqarah dari awal seperti qori tadi? Borong di mana horeng ya. Di mana horeng orang nangis kalau lo heseng ngapalkeun buku pohon di mendi baring-baring babareng apa ada loba nulungan gitu. Surat Yasin depannya baca surat Yasin eta urang kalau sendiri-sendiri mah waduh mungkin mogok kelimbang, tapi kalau barengan itu surat Yasin bisa ya, jadi saling dengar. Oh ini terus insya Allah. Makanya benar, al jama'atu rahmatun, rahmat itu sangat luar biasa ketika dilaksanakan dalam berjamaah. Illa baro'ah, kecuali surat al-baro'ah atau bahtidunya. Surat at-taubah atau al-baro'ah itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim langsung. Nah, itu mah satu daripada 30 juz yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibahas panjang tafsirannya nanti. Jadi kesimpulannya, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk wajib hukumnya dibaca di dalam keadaan sholat, baik sholat yang fardu maupun yang sholat sunnah. Sholat sunnah mah nggak mungkin lah nggak dibaca, nggak apa-apa Bismillahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai terus tidak. Jadi artinya baik sholat yang wajib maupun yang sholat sunnah tetap hukumnya bacaan-bacaan di dalamnya, termasuk bacaan suratul Fatihah hukumnya wajib walaupun sholatnya sholat sunnah, termasuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'atas bidatin biha wahya arba'a syarota li anul harfal musaddada biharfa. Ini lanjut geus paham namanya kesimpulannya bismillah hukumna wajib. Wa ma'atas bidatin, berikut orang diwajibkan membaca suratul Fatihah lengkap dengan tasdid dan huruf-hurufnya. Berapa tasdid suratul Fatihah? Ayatnya 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin 7 ayat. Ditanya berapa tasdidnya? Tasdidnya adalah tiada yang tahu. Arba'a asyarota, 14. Jadi 14 tasdid. Apa sih tasdid? Nah, sejenak kita masuk tajwid nih. Ada sudah tahu mungkin tajwid ya? Bapak-bapak juga sudah mahir tajwid mah. Tajwid itu adalah mengeluarkan makhraj huruf masing-masing dalam posisinya. Misalnya a, ba, ta, sa. Menyebutkan sa titik 3 itu beda dengan sa kecil tidak ada titiknya. Sa beda lagi dengan sya titiknya 3. Sa di depan gigi kalau ada giginya ya. Kalau ada giginya, nah makanya tuh kalau masih fase imam itu yang masih muda masih giginya masih utuh, insya Allah itu di samping dia tahu ilmunya juga fase bacaannya. Jadi mengeluarkan makhraj termasuk tasdid. Tasdid itu apa? Tasdid itu adalah harfal musaddada biharfain. Tasdid itu adalah suara yang keluar dengan nada spontan, disendatkan, ditekan. Misalnya contoh bismillah. Nah itu billah. Kalau ditahqiq bismillah biasa saja kan.
Beda dengan ditasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan ditahfif. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada bedanya enggak? Beda. Nah, sekarang yang jadi masalah bagaimana tentang tasdid daripada jumlahnya 14 di dalam suratul Fatihah ketika kita melaksanakan sholat. Apakah termasuk hukumnya wajib yang 14 dibaca semuanya harus ada, mesti ada? Ma'a basmalat ma'a tasdidatin, asalnya di sana wajib kita membaca suratul Fatihah dari 7 ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, termasuk tasdidnya yang 14 jangan sampai satu pun ketinggalan di dalam bacaan Fatihah waktu sholat. Pertanyaannya Bapak, bagaimana kalau kita baca suratul Fatihah di dalam sholat ketika ada salah satu tasdid di dalam salah satu 7 ayat tadi tidak terbawa? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lapan robitnya ditakfif, tidak ditasdidkan. Lapan robit itu Robba ada tasdidnya ya, Rabbil Alamin, ditahfif Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ditahfif itu tidak ada tasdid, tidak ada sentakan, tidak ada spontan kayak gas king cobra ngok gitu tak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu bacaan yang ada tasdidnya insya Allah. Nah, kalau yang tidak satu saja bagaimana? Nah, menurut Syekhuna Ibnu Hajar yang mendapatkan daripada gurunya Syekh Zakaria Al-Ansor dan pusatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau seorang sholat ada salah satu tasdid yang jumlahnya 14 tidak terbaca, tidak terbawa, maka sholatnya tidak sah. Nah, mikir nih kita, apakah sholat kita benar enggak kan? Pas enggak tasdidnya terbawa semua 14? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sholat kita diterima, mudah-mudahan sholat kita termasuk sholat yang sah. Sebab kalau saya meneliti ketika kita sholat, yaitu dalam waktu beberapa menit sudah beres, sudah selesai, kilat. Apalagi sholat di bulan Ramadan, itu mah jauh api daripada panggang. Nah, kalau kita teliti coba 14 tasdid saja mesti dibawa di suratul Fatihah, berarti sholatnya kita harus mesti awam ya, standar bacaan kita. Misalnya sholat zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi sunnahnya tanafus, satu nafas dipisah. Jadi satu ayat satu nafas, satu ayat satu nafas. Nah, itu bagusnya seperti itu. Ada di wasol juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi ini khilaful aula, kurang utama, kurang bagus. Yang bagus itu adalah satu kali baca satu kali baca satu ayat, satu kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim, ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, ambil nafas. Itu yang bagus. Jadi jumlahnya suratul Fatihah itu adalah 7 ayat, tasdidnya 14. Semuanya huruf suratul Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 153.
Ada yang pernah ngitung? Nggak ada. Ini pahala yang sangat luar biasa. Coba kali-kali nganggur-nganggur HP taruh dulu, atau HP boleh digunakan apanya, kalkulator, liatin tuh bismillahirrahmanirrahim, tambahkan ba sa mim, satu huruf ditambahkan itu ada nggak jumlahnya 155? Masa bohong gitu ya Kang Ning Rasul. Nah, jumlahnya 155 diambil 14, matematik deh, berapa? 155 diambil tasbihnya 14, 1 2 1 4, pinter matematiknya ya, cepat. 141 hurufnya suratul Fatihah wajib mesti juga ke bawah KB, semua harus terbaca. Pertanyaannya sama, kalau salah satu daripada 155 atau yang 141 tadi ada salah satu huruf yang tidak terbaca, maka sholatnya tidak sah. Masya Allah ya, mudah-mudahan ya Allah ya Rob, sholat kita coba kalau dihitung, makanya man sholla jahilan bi kaifiyatihi lam tasihha sholatuhu. Kita sholat kayak seperti biasa, tampil terus sholat, tapi jahilan, pengetahuan tentang sholat kurang, artinya tidak yakin bisa membedakan wajib dan rukun, dan tidak bisa tahu detail masalah yang penting tadi seperti bacaan suratul Fatihah. Artinya kenapa ini sampai dihitung begini? Pertanyaannya, jangan satupun tidak ada yang dibaca. Ini harus ada kehati-hatian, harus ada kesobaran. Ternyata di dalam sholat itu mesti sobar, jangan tergesa-gesa, sebab tergesa-gesa itu pekerjaan setan. Jadi santai saja sholat, tapi kadang kita diburu oleh dunia ya, diburu oleh waktu dan lain-lainnya. Sholat maka Allah kita menghadap berapa sih? Paling jago 15 menit ya, 10 menit, ada yang 5 menit 5 menit ya Allah ya Karim, sisanya 24 jam kita. Berapa kalau dikalikan 5 waktu kita 5 menit saja kali 5, berapa menit? Hanya 25 menit. Sisanya kita tidak zikir, sisanya kita dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan saja ketika kita ngaji seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala menerima kepada surat kita, amin ya robbal alamin. Sebab Pak, Bapak sadayana, sholat itu digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti angka yang bulat 0, angka yang bulat yaitu 0, 0. Nah, ketika angka 0 ini sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya benar sesuai dengan ilmunya, maka mengikuti semua amalan yang lain, puasanya, zakatnya, sodakohnya yang lain, jadi nambah 0 ditambah misalnya puasa 1 jadi berapa? Angka berapa? Jadi 10 ditambah 10 tuh kan, menjabil hasanati palau asyru amsalnya 0 ditambah 1 dikasih 1 belakangnya, maka jadi 10 tambah lagi jadi 110 tambah lagi 100, berapa itu? Banyak. Begitu sholat ini memang kenapa sangat luar biasa pentingnya. Wa makharijiha al-huruf kama khrajidun. Ngaji kebetulan itu yang sampai setengah 10. Jadi kesimpulannya insya Allah masih banyak masalah-masalah. Mudah-mudahan saya ingin, harapan saya, yuk kita bersama-sama coba ada yang bisa mengajarkan tes masing-masing setor kepada orang yang ahli tajwid, ahli makhraj. Saya mah kalau di depan mah sudah tua, malu. Bagaimana sekarang punya HP tuh, di HP tuh rekam, WA kirim ke DKM. Nih saya nih bacaan saya, coba tolong dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ini kaitannya kemana? Sampai ke Jumat, kerbab sholat Jumat. Misalnya di sini mendirikan sholat Jumat,
maka diwajibkan persyaratan sholat Jumat untuk kesahannya, keabsahan sholat Jumat. Yang 40-an ahli Jumat mesti pintar semua baca suratul Fatihah. Artinya berarti caranya bagaimana? Ya harus ada tes-tesan, harus ada diinterogasi bahasanya. Tetapi kalau misalnya satu persatu, kamu ada HP, coba direkam kirim. Saya tahu nih, bagaimana siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat Jumat, kalau yang 40-an yang ahli Jumat tidak, salah satunya tidak bisa baca suratul Fatihah atau tidak sempurna, sholat Jumatnya semuanya tidak sampai hukum sampai ke sana, sebab ribet sholat hukum sholat Jumat mah. Nah, ini makanya saking wajibnya sholat, wajib biasa baca Fatihahnya. Mudah-mudahan ayo kita galang pengajian kita, keilmuan kita coba diawali dengan bacaan yang seperti itulah, yang wajib-wajib dulu kita perhatikan, baca Fatihahnya. Yang dijadikan imam juga mesti harus menguasai tajwid, Fatihahnya juga harus fasihat dan lain, sebab imam itu adalah seorang penanggung jawab dari A sampai Z, dari rakaat pertama sampai salam. Imam adalah penanggung jawabnya. Makmum, imamnya sah, makmumnya sah, semuanya begitu. Imamnya tidak sah atau makmumnya juga tidak sah, berarti jangan sholat berjamaah dong, terus jangan ditinggalkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah terus, ngaji terus walaupun belepotan. Sebab begini, dosa itu ada dua, ada dosa makfu, ada dosa goer makfu. Dosa yang dimakfu kita belajar terus tapi nggak bisa-bisa sholat alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin ketika sholat. Nah itu belajar, waktu belajar mah bisa alhamdulillahirobbilalamin, pas waktu sholat mah alhamdulillah lagi alhamdulillahirobbilalamin. Nah itu dosa makfu, belajar sudah tapi waktu praktek segitu-gitu aja, itu dosanya dimaaf. Ada dosa yang tidak dimaaf, belajar tidak, ngaji tidak, ngajak enggak, sholat terus misalnya. Oleh karena kita yang namanya di masyarakat harus sholat, itu yang ketika sholatnya seperti itu, dosanya mendapatkan sholatnya, bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa laknat. Artinya kita diwajibkan menuntut ilmu selagi kita dalam keadaan baik dalam sehat maupun dalam keadaan sakit. Kesimpulannya para jamaah rahimakumullah, jadi bacaan suratul Fatihah harus kita etikatkan di dalam hati. Pekerjaan mengucapkan dengan lisan, makhraj masing satu-satunya dari mulai tasdid yang 14, hurufnya itu adalah 141, mesti wajib kabeh terbaca dengan jelas masing, alifnya, baknya, taknya, saknya misalnya, terus sampai huruf-huruf yang lainnya keluar masing-masing haknya. Ada yang di bagian dalam, ada bagian tengah, ada bagian depan, ada yang bagian paling ini ada ha, ada sa, sya, ra. Kalau alhamdulillahirabbil alamin pakai ha, misalnya alhamdulillahirabbil alamin, itu ijma ulama mufakat semuanya. Kalau baca suratul Fatihah dengan hak kecil dibaca dengan hak gede, alhamdulillahirabbil alamin, batal sholatnya. Sebab merubah apa? Merubah huruf sekaligus akan merubah makna. Dan terakhir yang paling penting dan yang paling fatal, kalau misalnya di dalam surat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ditasdidkan, ini akan mengakibatkan fatal, yaitu menjadi kufur. Masya Allah, sholat aja bisa kufur. Ntar ada penjelasan depan, tapi kelamaan saya ini aja disingkat. 8 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ditasdidkan, itu disengaja bacanya dan tahu bahwa kalau tidak ditasdid artinya ditahfidz akan mengakibatkan fatal, yaitu kufur atau murtad. Kenapa? Memang sebab di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalau ditahfidz mengandung makna kita ibadah bukan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita menyatakan, mengetikadkan bahwa ibadah kepada cahaya alam dunia ini, matahari, bulan. Berarti saya ibadah kepada matahari, saya minta tolong kepada bulan. Na'udzubillah min dzalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknanya adalah kepadamu ya Allah saya beribadah, hanya kepadamu saya meminta
pertolongan. Maka ini harus tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu yang paling fatal di antara suratul Fatihah. Artinya yuk kita belajar bareng-bareng, ada ketua DKM dan lain-lainnya. Kita musyawarahkan bagaimana caranya supaya kita bisa baca Fatihah dengan sempurna walaupun sudah pada umur lanjut usia, tetapi kewajiban fardhu ain hukumnya membaca belajar surat Fatihah. Mungkin cukupkan sekian. Selanjutnya ada sesi soal jawab atau ada yang masih ragu, insya Allah yuk kita koordinasikan atau musyawarahkan bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya, baca Fatihah termasuk rukun. Ingat-ingat saja ya, ayat ke-7 Fatihah tasinya 14, sisanya hurufnya 141 mesti kita laksanakan, ucapkan. Sebelum ditutup, monggo dipersilakan kita sambil minum kopi, kalau masih ada merokok monggo silahkan ya. Baik, terima kasih kepada Al-Muharram Al-Ustadz Muhyadi yang sudah memberikan begitu jelas tentang rukun dari sholat ya. Yang biasanya memang beliau menangani untuk bagian tauhid ya, tapi kali ini mungkin iklan mengupas tentang bab sholat. Baik, tadi kesimpulannya adalah membaca Al-Fatihah adalah rukun yang keempat dari sholat kita ya. Itu mungkin sudah dipahami ya tentang kesimpulannya. Baik, acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab ya. Baik, sebelum mungkin tadi adalah siraman rohani, sebelum ke siraman jasmani mungkin ada beberapa yang mungkin kurang paham ataupun di rumah ada unek-unek lah, silakan diutarakan, silakan. Siraman jasmaninya kalau ada gitu Bapak ya. Harus wajib Katolik semua wajib. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, mungkin mewakili dari jamaah dari Bloki tentang mungkin ada beberapa keraguan dari jamaah mengenai tadi yang disinggung masalah makmum masbuk ya, masbuk yang ketinggalan Fatihah ya. Kita dia sama-sama belajar di sini, kadang ada beberapa yang paham, mungkin juga ada yang kurang paham. Batasan untuk makmum yang ketinggalan Fatihah, kadang kita di saat-saat ketinggalan di saat ruku itu ya, kita ada yang paham langsung si makmum ini langsung ikut gerakan. Nah itu batasan masuk ke rakaat apa? Nah itu perlu diperjelas di tentang makmum masuk Fatihah tadi ya. Dan yang kedua itu masalah Fatihah tentang yang sholat yang di jahar dan yang di kadang kita untuk makhrajul huruf ya saat sholat zuhur asar gitu kan, kita keyakinan untuk karena suara diperkecil karena kita hanya mendengar kuping kita, kadang kita ada keyakinan ini makhraj kita pas enggak itu ya. Beda dengan suara-suara saat imam membaca, imam membaca di sholat maghrib isya kan mendengar ya, kita ngerasa pede gitu kan. Kalau kadang mungkin ini juga ke makmum juga ya, suara-suara yang kadang kita di Fatihah itu kan kita agak sedikit samar-samar ya. Nah itu mohon diberi pencerahan untuk masalah Fatihah tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Rohman. Mungkin ada lagi Pak, silakan. Dari
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini berkaitan tadi dengan membaca Al-Fatihah ya. Jadi ketika ada sedang sholat jamaah, nah kita sebagai makmum mengetahui bahwa imam itu bacaannya ataupun gerakannya ada yang tidak sah. Nah, itu cara kita untuk memisahkan diri dari jamaah, maksudnya mufarokoh ya Ustaznya. Supaya munfarid itu caranya gimana? Apakah kita niat lagi sholatnya ataupun ada gerakan yang lain supaya kita bisa memisahkan diri dari sholat jamaah? Mungkin itu aja Pak Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ya. Dua dulu. Nah, alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus. Berarti insya Allah kita paham semuanya tentang sholat. Pertanyaan yang pertama, jadi batasan-batasannya bagaimana, apakah kita terhitung rokaat sebagai makmum masbuk atau tidak, batasannya bagaimana? Kita sudah bisa membayangkan masing-masing. Tadi masalahnya adalah makmum masbuk, berarti masbuknya masbuk Fatihah ya, bermasalahkan masbuk Fatihah. Sebab masbuk Fatihah itu kita tidak bisa menemukan takbiratul ihram imam. Kalau misalnya sholat dohor itu sholat bangsa samar. Nah, kita langsung aja baca Fatihah, tidak sunnah lagi baca sunnah hayat, yaitu doa iftitah. Nah, langsung jangan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, tidak, langsung kepada a'udzubillah. Sunnahnya pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ke wajibnya bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku misalnya. Nah, batasannya sampai mana? Nah, itu wajib mesti langsung, tidak boleh membaca surat Fatihah dilanjutkan yang lain. Misalnya saya mungkin bisa keburu beberapa ayat daripada surat Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, imam masih ruku, itu jangan soal-soal, pokoknya langsung ketika imamnya sudah ruku, walau bismillah baru segitu doang, walau kana bismillah sekalipun baru baca bismillah belum diteruskan kita, atau lah itu mah kalau itu mah contohnya kurang ini ya, maksudnya bismillahirrahmanirrahim keburu lah. Nah, batasannya jadi terhitung rokaat itu yaitu kamilnya, sempurnanya bisa bareng ruku tumakninah beserta imam, itu maksudnya. Jadi tumakninah ketika imam ruku kita juga bisa mengikuti ruku, tumakninah sebab di dalam ruku ada tumakninah. Apa itu tumakninah? Jadi tumakninah itu dihitungnya ukuran kita baca tasbih 1 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, 1 kali kita baca itu termasuk bacaan kita sudah dapat tumakninah beserta imam. Nah, kalau misalnya kita ruku imam sudah naik, berarti kita sudah ketinggalan 1 rukun. Mana rukunnya? Itu rukun ruku, dan ketinggalan 2 rukun malah, ruku sama tumakninah. Nah, itu rokaat itu artinya ketika sudah ketinggalan 1 sampai 2 rukun dalam satu gerakan, sholatnya tidak terhitung rokaat. Apakah dibatalkan? Lanjut, sholatnya dilanjut sama gerakan itu mengikuti si imam, tetapi nanti imam salam, imam yang makmum seperti itu naik lagi. Yang kedua pertanyaannya adalah makhorijul huruf. Nah, sholat samar. Nah, ini sholat samar kan sunnah, hukumnya bukan wajib ya, awas. Ada yang disunahkan jahar, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh. Ada yang disunahkan samar, disamarkan bacaan-bacaannya.
Di antaranya juga suratul Fatihah. Caranya sebagaimana di qadri ismaihi. Jadi ukurannya itu terdengar oleh kuping kita sendiri. Seperti ini paling supaya terdengar tidak ada suara. Nah begitu, itu kedengar nggak sama kuping? Terdengar. Itu juga termasuk suara. Tapi kadang-kadang ada salah satu bismillahirrahmanirrahim, jadi ada putus-putusnya, ada terdengar suara jaharnya tapi yang lainnya juga samar. Tapi yang bagus seperti itu bismillahirrahmanirrahim. Nah bagaimana kita bisa membedakannya? Artinya mesti terdengar oleh kuping kita apabila ada salah satu huruf yang ketertinggal atau tasdid yang tertinggal, maka ulangi lagi. Ulanginya jangan dari bismillah. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, kita ditahdid ar-rahman. Biasanya kalau sholat itu cepat kan, ar-rahmanirrahimnya ditahdid, alapat ar-rahman tidak ditasdid. Nah itu diulangi dari apa ar-rahman saja, jangan bismillah sampai nyambung ke ar-rahman. Jadi diulanginya ketika kesalahan itu. Nah itu jadi supaya terdengar oleh wajib ismahu, wajib kita mendengarkan bacaan Fatihah kita minimal terdengar ketika sholat bangsa samar harus terdengar oleh kuping kita sendiri. Sebab kalau tidak terdengar kita tidak akan tahu mana yang ada kekurangannya. Jadi caranya ini mah sampai makmum yang di pinggir kita mendengar, hanya makruh. Kalau misalnya imam terdengar waladhdallin, itu walaupun sholat samar, kalau imam terdengar waladhdallin kita sunnah amin, tapi jangan keras juga amin gitu. Nah misalnya gitu. Tetapi kaul yang paling utama, walaupun imamnya terdengar waladhdallin ketika sholat samar, dohor misalnya, asyar, imam terdengar sholatnya waladhdallin, itu tidak sunnah amin. Itu kaul paling utama. Tapi satu kaul lagi mengatakan kalau imam terdengar sampai waladhdallin sunnah amin. Jadi artinya kesimpulannya kita sampai bisa mesti mendengarkan walaupun makruh terdengar oleh makmum yang lain. Tujuannya supaya kita mengetahui apa dimana dan kesalahannya bacaan-bacaan Fatihah kita. Itu. Pertanyaan yang ketiga dari Ananda, Kakak Anda Oji, alhamdulillah ini sholatnya hebat nih. Jadi dalam kitab Fathul Mini Duji diterangkan, walau iktadal makmumu al imama fabanal imamu umiyan fayajibu mufaraqatuhu. Nah ini masalahnya. Kalau misalnya kita sholat makmum, jadi makmum, pas di dalam tengah-tengah sholat kita meyakinkan dan tahu benar persis bahwa imam itu mempunyai kesalahan, disebutnya di dalam kitab umian, jadi umi bodoh. Tapi jangan mengatakan imam bodoh, bukan. Maksudnya Fatihahnya tidak sempurna atau yang lain gerakannya tidak sempurna. Misalnya baru kita ruku imam sudah tidak, jadi enggak ada tumakninah. Wah imam ini nggak beres nih, ngajak balap nih. Nah itu kita ada dua poin. Yang pertama, kalau sudah pabanal imamu umian, kalau sudah ternyata imamnya itu menurut pandangan kita atau menurut pandangan hukum agama itu tidak sesuai sebagai imam, tidak bisa menanggung jawab dari si makmum, maka fayajibu mufaraqatuhu, wajib kita mufaraqah. Apa mufaraqah? Memisahkan diri daripada gabung putuskan kabel berjamaah sama kita, kontaknya diputus melalui apa? Hati, niat di dalam hati langsung, tidak usah kembali lagi, tidak usah saya mah kalau kayak imam begini kayaknya enggak sah nih berjamaah, enggak sah ini sholatnya imamnya, saya nggak mau jadi makmum, enggak sah juga, balik lagi lah, jangan, lanjutkan sholat. Jadi ada dua poin. Yang pertama adalah boleh kita menjaga situasi kondisi nyaman, aman, tentram, sebagai kita kelihatannya seperti makmum, seperti halnya jadi makmum, gerakannya sama. Jadi tapi diawali dengan mufaraqah di dalam hati, niat sejak saya pisah berjamaah, cukup.
itu sudah tidak ada lagi 27 darajat. Oleh karena kita sudah yakin imamnya tidak sah dalam pandangan ilmu kita. Yang caranya ada dua. Satu, boleh kita bersama-sama gerakannya seperti berjamaah, tetapi lakin ada bedanya sedikit. Bedanya mana? Ketika misalnya imam ruku terus makmum yang lain ruku, kan kita sudah mufarokoh nih, maka jangan bareng sama makmum yang lain. Jadi ada selisih sedikit gerakan. Imam makmum nih sudah ruku semua, baru kita ruku. Nah, terus bacaan kita mesti pelan-pelan, artinya jangan sampai mendahului daripada bacaan atau gerakan imam, seperti di tahiyat. Nah, di tahiyat akhir kan lama tuh, rukun tawil, at-tahiyatul, kita cepat misalnya, imam belum selesai, kan kita kalau sudah beres di alamina innaka hamidum majid, sudah niat mubarakah wajib sah. Berhubung kita menjaga fitnah, kondisi dan seperti berjamaah yang lain, nah itu harus diposisikan kita bacaannya agak lambat. Nah, imam sudah selesai, makmum sudah selesai, baru kita fil alamin innaka majid. Imam sudah salam, makmum sudah salam, baru kita assalamualaikum. Boleh seperti itu. Oh, berarti kayak berjamaah saja, tetapi tidak hakikatnya. Ada yang kedua solusinya, tegas, lugas. Aing mah pokok nama, nah bahasa kulon ya keluar. Pokok nama aing geus resep kata baca anak cek aing tesah aing mah geus kumaha aing. Gitu. Salat niat mufarokoh langsung gerakan dan lain-lainnya beda. Imam ruku mangga dadah. Silahkan ruku, urang membaca Fatihah baik santai bismillahirrahmanirrahim. Paling yang di belakang di pinggir kita ngomong ini berjamaah apa ya? Pasti bikin orang nggak khusyuk. Itu doang, bikin taswis, bikin orang nggak khusyuk. Tetapi kalau sudah tahu ilmunya aja yang paham, oh ini orang mufarokoh, nah gitu, orang mufarokoh. Jadi kesimpulannya ada dua. Satu, niat mufarokoh tapi gerakannya mengikuti berjamaah tapi ada beda sedikit. Yang kedua, langsung saja kita niat mufarokoh beserta gerakan-gerakannya beda daripada gerakan berjamaah pisah sendiri. Nah, tetapi syaratnya pabana umian, ternyata sholatnya umi. Misalnya sholat bangsa jahar maghrib, baca padanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, itu pabana umian, tidak makhraj Fatihahnya tidak sesuai dengan tajwidul huruf, maka wajib kita mufarokoh. Kalau di sini mah percaya saya sudah pernah berjamaah mengikuti imam, fasih imamnya di sini memang sudah telaten. Itu Tat, kalau lagi camah nih, Ya, makmumnya tahu semua kesalahan imam, itu berarti mufarokoh semua itu. mufarokoh semua. Kalau imamnya memang cerdas kabeh yo, imamnya pinter semua. Ternyata imamnya pakai ubeng-ubeng, pakai sorban, pakai jubah, ada jenggot dan lain-lainnya. Misalnya ada kubuah kayak orang Barat, kayak orang Arab. Pas bacaan Fatihah ternyata gitu. Ini langsung saja mufarokoh semuanya. Nah, mufarokoh semuanya kalau tahu. Kalau nggak tahu itu tadi. Jadi kita sholat wajib ada. Jadi ada dua, boleh mufarokoh atau kita memang mengikuti saja. Sholat itu kita tidak dianggap sah. Kemudian ketika sudah beres pelaksanaan sholat wajib ada. Sholat lagi gitu, double sholatnya iadah. Tapi jadi iadah itu jadi menggalang daripada sholat yang tadi. Tetapi yang paling utama, yang paling afdol adalah niat mufarokoh, tetap melaksanakan sholat yang itu kita gerakannya boleh sama boleh tidak gitu. Cukup mungkin, mudah-mudahan paham. Alhamdulillah. Ada lagi masih? Silakan Pak Asik mungkin Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin ya Pak. Jadi perihal sholat berjamaah, kalau yang contohnya yang sir lah ya tadi ya, yang tidak terdengar seperti dohor atau asar. Kalau kayak maghrib kan kedengeran, misalnya kita jadi masbuk nih, datang
pada saat imam baca surat kan kita masih bisa tahu nih berapa lama gitu kan baca surat. Nah ini yang sir nih kayak dohor, pas kita datang kan udah sholat, kita nggak tahu nih batasannya si imam tuh udah baca surat sampai mana kan. Nah ini begitu kita baru takbir, baru Allah, niat aja dalam hati masih berlanjut nih, itu udah ruku. Nah si imam udah ruku, gimana tuh sholat kita? Apa yang udah ketinggalan itu? Karena kita masih posisi takbir dan niat nih, gitu kan, harus diselesaikan niatnya gitu kan. Mungkin itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, jadi batasannya memang harus detailnya. Ketika kita menemukan imam sudah dalam keadaan mau ruku, sementara kita masih takbiratul ihram dalam keadaan niat, yaitu dengan takbiratul ihram, Allah misalnya, wa akbar, baru Allah dong, Allah, imam sudah ruku. Nah itu sudah tidak ada pekerjaan lisan lagi selain takbiratul ihram diselesaikan. Jadi Allah nanti ruku, jangan. Jadi selesaikan dulu Allahu akbar, baru kita mengikuti ruku. Atau ada lagi nih batasan terakhirnya, ketika kita datang ke tempat berjamaah, imam makmum sudah ruku, menemukan di dalam keadaan ruku. Apakah kita menunggu rakaat kedua? Apakah kita langsung takbiratul ihram dan ikut ruku? Itu ketika imam sudah dalam keadaan ruku beserta makmum, langsung kita tidak usah usoli fardhu maghribi atau usoli fardhu lainnya, langsung baca takbir saja. Paling baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tangan sedikit ke di sini ditaruh, langsung ikut ruku. Ketika sudah tumakninah beserta imam beserta jamaah yang lain, itu rakaat itu termasuk terhitung, itu batasan akhirnya, batasan akhir daripada rakaat terhitung. Kalau misalnya kita takbiratul ihram menemukan imam dalam keadaan ruku, ketika kita baru selesai takbiratul ihram, nah imam sudah naik, nah kita kan ketinggalan ruku, bagaimana itu caranya? Itu nanti rakaat itu tidak terhitung, cuman sunnah kita bacaan bismillahirrahmanirrahim, Fatihah bereskan, biarin, asal yang penting ketika nanti sujud kedua, imam dan makmum sujud kedua kita ikut. Nah barulah sujud kedua, nah diperkirakan nih, saya bereskan bacaan Fatihah ini, saya ikut beserta sujud di dalam rakaat sujud kedua, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai waladhdallin. Biarin imam ruku, i'tidal, terus sujud pertama, tasyahud, lalu kemudian sujud. Nah waladhdallin, kita menemukan sujud kedua, langsung jangan ruku, jangan yang lain, langsung ikut sujud. Nah itu terhitung pahala rakaat itu, tetapi tidak terhitung rakaat paha. 27 darajatnya tidak putus, artinya walaupun tidak terhitung rakaat itu, kita mendapatkan pahala rakaat itu, jadi termasuk gitu Pak, pahala jamaah bagian itu. Hebatnya kita punya ilmu, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi jangan cuncel itu, nah bismillahirrahmanirrahim, imam sudah naik, kita ruku, kita naik, imam sudah bangun dari sujud, itu enggak, itu tidak terhitung lagot rakaatuhu. Jadi seperti itu. Ketika masih dalam keadaan ruku si imam beserta makmum, kita langsung takbiratul ihram, bareng lagi kita ruku, ikut langsung ruku, jangan baca apa-apa lagi. Ketika ada tumaninah bareng dengan makmum lainnya, maka itu rakaat itu terhitung. Alhamdulillah. Ya, jelas. Kudu ngajina ya 2 per sekali kan ngaji pekih mah. Oh, lamun teu ngaji kieu mah kapang itu irah apa? Poho deui. Tapi mudah-mudahan ya kita banyak atur waktu dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu syaksi atau syahid kepada kita ketika kita sudah pernah mendengar atau bersama-sama belajar bersama. Insya Allah di hadapan Rabbul Izzati kita bisa ditanggung jawab, bisa
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu. Kamu sholat maghrib, sholat dhuhr, sholat, coba tetap kamu bisa baca gitu, pernah ngaji begitu dulu, atau kenapa kamu tidak bisa? Saya pernah ngaji tapi nggak bisa. Nah itu nanti dimakfu oleh Allah. Beda lagi, kenapa kamu sholat? Ya memang kewajiban. Terus bacaan kamu coba dibaca, kok salah? Kenapa kamu salah tidak ngaji? Kenapa di situ ada pengajian kamu tidak ikut? Nah, itu nanti jadi sasaran kita, jadi sasaran. Nah, mudah-mudahan yang belum mendapatkan hidayah ketika kita selalu mengadakan pengajian, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kepada masyarakat kita, jamaah kita, mudah-mudahan kita satu tujuan bahwa menyembah zat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya menurut kacamata hukum agama yang sumbernya Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW, dan sekaligus sholat dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita dituntut untuk shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku pernah mengerjakan sholat. Jadi sholatnya Rasulullah seperti sholatnya pendahulu kita, wali-wali songo yang mengajarkan kepada kita terus sampai kalau turun datang kepada guru-guru kita. Seperti itulah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tutup saja ini ya dengan doa. Saya doa dulu sebentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ushabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il hawli wal afat taqabbal bi jamil hajat wa tahduna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bil syawait min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa liyasabiqul wajibati 'alaina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimatil ahya'i minhum lamwat. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma